Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Sayuran buah adalah berasal dari penyerbukan bunga. Bentuk buah umumnya bulat, di dalamnya terdapat biji dan berdaging. Yuk mengetahui 10 macam buah yang termasuk sayuran. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Yang pertama ada tomat. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa proses. Tomat memiliki batang dan daun yang tidak dapat dikonsumsi, karena masih sekeluarga dengan kentang dan terong yang mengandung alkaloid. Salah satu produk buatan hasil olahan tomat yang digemari yaitu saus tomat. Saus tomat sendiri dapat dimanfaatkan untuk bumbu tambahan dalam mengolah berbagai masakan. Saus tomat juga dapat disajikan langsung bersama burger, sandwich, dan masih banyak lagi. Selain untuk tambahan dalam mengelola makanan, tomat juga dapat diolah menjadi jus tomat. Tomat juga mengandung antioksidan berupa likopen yang dapat membantu memerangi efek radikal bebas penyebab kanker loh sobat 10 Amazing. Yang kedua ada mentimun. Mentimun atau timun merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Buahnya biasanya dipanen ketika belum masak benar untuk dijadikan sayuran atau penyegar tergantung jenisnya. Mentimun dapat ditemukan di berbagai hidangan dari seluruh dunia dan memiliki kandungan air cukup banyak di dalamnya sehingga berfungsi menyejukkan. Potongan buah mentimun juga dapat digunakan untuk membantu melembabkan wajah serta banyak dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Buah berwarna hijau ketika muda dengan larik-larik putih kekuningan. Semakin buah masak, warna luar buah berubah menjadi hijau pucat sampai putih. Bentuk buah memanjang seperti torpedo. Daging buahnya perkembangan dari berbagai mesokarp. Berwarna kuning pucat sampai jingga terang. Buah dipanen ketika masih setengah masak dan biji belum masak fisiologi. Buah yang masak biasanya mengering dan biji dipanen warnanya hitam. Mentimun juga memiliki sifat diuretik, efek pendingin dan pembersih yang bermanfaat bagi kulit. Kandungan air yang tinggi yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, serta mineral seperti magnesium, kalium, mangan, dan silika. Membuat mentimun menjadi bagian penting dalam perawatan kulit ya sobat 10 Amazing. Yang ketiga ada terong. Terong adalah tumbuhan pangan yang ditanam untuk diambil manfaat buahnya. Terong juga merupakan bahan makanan yang melimpah dengan harga terjangkau. Terong memiliki bentuk yang mirip buah yang selama ini diolah sebagai sayuran. Terdapat berbagai macam terong yang biasa kalian temukan. Ada terong Belanda, terong pipit, terong hijau, dan ada yang populer adalah terong ungu. Terong juga ada yang dikonsumsi mentah sebagai lalapan atau jus, bahan sayuran atau pendamping sambal. Pohon terong memiliki jenis akar tunggang yang umumnya pada akar utama ditumbuhi cabang-cabang akar lainnya.
Jenis batang pada terong termasuk berkayu dengan ukuran tidak terlalu tinggi. Fungsi batang untuk menyerap unsur hara dari dalam tanah dan menyalurkan ke bagian pohon lainnya. Bunga pada terong memiliki kelamin ganda, yaitu benang sari dan putik. Terong juga memiliki biji yang lembut, dengan bentuk buah yang bervariasi mulai dari lonjong, silindris, bulat, dan oval. Buah terong juga kaya nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan. Karena mengandung vitamin A, vitamin C, fosfor, alkaloid, solanin, dan solasodin. Yang keempat, ada labu. Labu adalah tanaman budaya daerah tropis. Kalian sering melihatnya tumbuh di pekarangan, tegalan, atau di ladang. Labu termasuk tumbuhan ramah yang bisa tumbuh di mana saja, dataran kering, tinggi, maupun rendah, dan menanamnya tidak pula sukar. Bahkan hanya dengan membuang biji di pekarangan belakang, labu dapat tumbuh subur dan berbuah dengan baik. Labu kuning termasuk ke dalam suku timun-timunan dengan 5 anggota, yaitu labu sebarang, labu peras, labu air, ketimun, dan semangka. Bentuknya ada yang bulat, pipi lonjong, atau panjang dengan banyak alur. Di Indonesia, labu kuning dikenal dengan sejumlah nama, antara lain ada waluh, labu merah, labu manis, atau labu parang. Tanaman ini tumbuh merambat dengan daun besar dan berbulu. Pucuk dan daun mudanya bisa dimanfaatkan sebagai bahan sayuran. Sementara buahnya bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Bukan hanya kolak saja, labu kuning dikukus bisa diberikan pada penderita diabetes atau sebagai makanan bayi. Bijinya yang lonjong itu dibuat kuaci dengan menggarami dan dipanggang. Daging bijinya yang gurih sering dicemil saat orang menonton bola. Labu kuning atau waluh kaya vitamin A dan vitamin C, mineral, dan karbohidrat. Daging buahnya mengandung antioksidan sehingga bermanfaat sebagai penangkal berbagai jenis kanker. Daging buahnya juga bisa diolah menjadi makanan bercita rasa gurih dan manis. Yang kelima, ada kacang buncis. Buncis adalah sayuran berwarna cerah yang mirip dengan kacang panjang. Bedanya, sayuran ini berukuran lebih pendek dan bentuknya agak melebar. Buncis bisa dikonsumsi secara mentah sebagai lalapan atau diolah menjadi sajian sayur pelengkap saat masak nasi. Buncis ini memiliki kandungan gizi yang memberikan segudang manfaat untuk kalian. Di dalam 100 gram buncis terdapat berbagai nutrisi diantaranya air, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, tembaga, dan seng. Buncis juga mengandung banyak nutrisi dan mineral lain yang baik untuk tubuh seperti vitamin A, vitamin K, dan folat. Selain itu, ada juga manfaat buncis loh Sobat 10 Amazing. Manfaat buncis adalah untuk membantu memperkuat tulang, menjaga kesehatan janin, meredakan depresi, menurunkan berat badan, dan menjaga kesehatan pencernaan. Jangan kemana-mana ya Sobat 10 Amazing, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan kelanjutan 10 macam buah yang termasuk sayuran. Jangan ganti channelnya ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi.
Halo Sobat 10 Amazing, kembali lagi nih di program acara 10 Amazing. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan saja dengan 5 macam buah yang termasuk sayuran. Langsung saja simak videonya. Check it out. Yang keenam, ada okra. Okra adalah sayuran yang berbiji dan aman untuk dikonsumsi. Meskipun begitu, banyak masyarakat yang kurang tertarik mengkonsumsi sayuran ini karena teksturnya yang berlendir. Selain itu, okra juga memiliki bulu-bulu yang halus pada bagian lainnya. Sayuran ini juga akan tumbuh subur saat memasuki musim panas. Sayuran ini juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Sayuran ini merupakan sumber vitamin C dan K1 yang sangat baik. Vitamin C merupakan sumber nutrisi yang dapat larut di dalam air dan berfungsi untuk meningkatkan fungsi kekebalan tubuh lebih optimal. Adapun manfaat dari okra yaitu dapat menurunkan kadar gula, menurunkan kolesterol, dapat mencegah penyakit kanker, dapat mencegah osteoporosis, baik juga untuk ibu hamil. Sayuran ini juga banyak menjadi bahan dasar menu sehat seperti sup atau semur. Selain itu, kalian juga bisa mengolahnya dengan cara menggoreng. Kalian bisa membalurkan okra yang sudah bersih dengan tepung serbaguna. Ketujuh, ada paprika. Paprika merupakan tanaman asli dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Selain digunakan sebagai bahan pelengkap masakan, paprika sering dijadikan bahan alami pewarna dan kosmetik. Paprika adalah buah yang mengandung banyak vitamin C. Ciri khas buah ini adalah berwarna hijau, kuning, dan merah terang. Tanaman paprika juga pada umumnya tumbuh setinggi 50 cm sampai 150 cm. Tanaman ini cocok di berbagai iklim dan dapat tumbuh di berbagai belahan dunia. Selain itu, paprika juga ada yang bubuk loh Sobat 10 Amazing. Paprika bubuk manis digunakan sebagai penambah warna atau garnish masakan. Sementara itu, paprika pedas umum digunakan untuk bumbu marinasi atau penambah rasa hidangan. Kalian bisa menggunakannya untuk sup, ayam panggang, dan tumisan. Adapun manfaat dari paprika yaitu menjaga kesehatan mata, mendukung kesehatan pencernaan, menurunkan berat badan, mengurangi resiko penyakit jantung, dan meningkatkan kesehatan kulit. Yang kedelapan, ada jagung. Jagung adalah ovarium yang berisi satu biji. Karena dinding ovarium secara langsung menyatu dengan lapisan yang mengelilingi benih itu, bagian tengahnya tidak berdaging dan mudah mengering. Jagung ini biasa dikenal dengan biji-bijian. Jagung juga bisa diolah menjadi berbagai macam masakan, bisa direbus, dibakar, dibuat bakwan, bahkan jadi cemilan popcorn. Jagung juga mengandung karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Jagung juga rendah lemak dan protein, seperti biji-bijian. Biji jagung dapat digiling menjadi tepung dan digunakan sebagai bahan dasar makanan. Jagung juga seperti buah. Jagung juga mengandung gula sederhana serta dapat diekstrak diubah menjadi sirup. Jagung pun bisa masuk dalam salad. Bahkan di beberapa daerah menggunakan jagung sebagai bahan sayuran, misalnya sayur bening. Yang kesembilan, ada pare. Pare adalah tanaman sayur yang tumbuh merambat dengan buah berkerut dan berbintil serta memiliki rasa yang pahit.
Jika diolah dengan baik, akan menjadi makanan yang sangat enak. Selain itu, pari juga mengandung vitamin C, vitamin A, fosfor, dan zat besi untuk menambah nutrisi dalam tubuh. Pari juga tumbuh dengan baik di dataran rendah dan dapat ditemukan tumbuh liar di tanah telatar, tegalan, dibudidayakan, atau ditanam di pekarangan dengan dirambatkan di pagar. Tanaman ini tumbuh merambat atau memanjat dengan sulur berbentuk spiral, banyak bercabang, berbau tidak enak, serta batangnya berusuk isma. Daun tunggal, tertangkai dan letaknya berseling, berbentuk bulat panjang, lebar, menjari, pangkalnya berbentuk jagung, serta warnanya hijau tua. Bunga merupakan bunga tunggal berkelamin dua dalam satu pohon. Bertangkal panjang, mahkotanya berwarna kuning, buahnya bulat memanjang dengan tusuk memanjang, berbintil-bintil tidak beraturan. Dan yang terakhir ada cabai. Cabai adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran, rempah, atau bumbu tergantung bagaimana pemanfaatannya. Buah cabai yang belum matang biasanya berwarna hijau atau putih, dan di saat matang buah cabai dapat berwarna merah atau ungu. Buah cabai pada umumnya berukuran tidak lebih dari 10 cm dan isi buah cabai didominasi oleh bijinya. Sebenarnya warna, bentuk, dan ukuran cabai bergantung pada varietas cabai itu sendiri ya Sobat 10 Amazing. Tanaman cabai banyak mengandung vitamin A dan vitamin C serta mengandung minyak asiri kapsaikin yang menyebabkan rasa pedas dan memberikan kehangatan panas bila digunakan untuk rempah-rempah. Cabai dapat ditanam dengan mudah sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus membelinya di pasar. Tanaman cabai diperbanyak melalui biji yang ditanam dari tanaman yang sehat-sehat serta bebas dari hama dan penyakit. Buah cabai yang telah diseleksi untuk bibit dijemur hingga kering. Kalau panasnya dalam 5 hari telah kering, kemudian baru diambil bijinya. Itu tadi adalah 10 macam buah yang termasuk sayuran. Tidak terasa nih episode 10 Amazing kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu penghujung acara. Ini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye-bye.